Halo everyone, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan mind mapping dari kelompok kami mengenai topik 1 pada mata kuliah PPDB. Nah, kenapa mind mapping ini dibuat? Untuk memudahkan kita memahami secara sederhana apa aja yang kita dapatkan selama di perkuliahan PPDB. Baik, langsung kita mulai. Kita awali dengan teori belajar. Nah, teori belajar ini ada 3. Yang pertama ada teori behaviorisme, yaitu teori tentang perubahan perilaku yang terjadi karena pengalaman dan hasil belajar. Nah, pada teori ini lebih menekankan bagaimana perubahan perilaku yang terjadi pada peserta didik yang sangat terlihat. Kemudian yang kedua, ada teori belajar kognitif, yaitu teori tentang pengetahuan dapat diperoleh dari proses belajar. Nah, pada teori ini lebih menekankan bagaimana perkembangan pemahaman pada peserta didik. Dari yang mulanya belum tahu menjadi tahu, dari awalnya yang mungkin belum mengerti menjadi lebih mengerti. Selanjutnya, ada teori belajar konstruktivisme, yaitu teori tentang pengetahuan pembentukan kepribadian manusia. Nah, artinya bagaimana peserta didik membangun pemahamannya dari ia melihat lingkungan sekitar. Lanjut, yang selanjutnya yaitu motivasi belajar. Nah, pada motivasi belajar ini apa sih pengertiannya? Nah, motivasi belajar merupakan keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan memberikan arahan pada kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dihendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai. Fungsi motivasi ini ada beberapa. Yang pertama mendorong seseorang melakukan sesuatu, yang kedua menentukan arah dan tujuan, yang ketiga menyeleksi perbuatan. Nah, kalau kita lihat dari sini, motivasi merupakan sifat atau perasaan yang dimunculkan dari dalam diri peserta didik itu sendiri. Kita sebagai guru yang nantinya harus memiliki cara tersendiri untuk membangkitkan motivasi dari anak. Karena jika motivasi itu sudah lahir dari diri peserta didik, namun tidak kita fasilitasi, motivasi itu sendiri akan menjadi lebih berkurang dan lama-kelamaan akan menjadi pudar. Yang selanjutnya terkait mindset. Apa itu mindset? Mindset sendiri merupakan bagaimana peserta didik atau seseorang memiliki cara pandang terkait sesuatu. Nah, mindset ini sendiri terbagi menjadi 2. Yang pertama, fixed mindset, yaitu yakin bahwa semua kemampuan yang kita punya adalah sifat yang tetap dan tidak dapat diubah. Nah, pemikiran seperti ini atau cara pandang seperti ini memandang bahwa sesuatu itu memang sudah terjadi seperti itu, tidak akan dapat diubah. Nah, sedangkan yang kedua ialah growth mindset, yaitu yakin bahwa usaha dan ketekunan dapat mengubah diri dan kemampuan. Nah, growth mindset ini sendiri bagaimana kita menumbuhkan pola pikir yang semakin lama semakin ke depan seperti itu. Bahwasanya apa-apa itu dapat kita ubah dan kita maksimalkan. Nah, pemikiran seperti inilah yang kita harus miliki sebagai seorang guru dan juga kita harus timbulkan di peserta didik kita nantinya. Karena pemikiran yang bertumbuh itulah yang akan dibutuhkan untuk meningkatkan kapasitas juga pemahaman baik dari kita sebagai seorang guru juga nantinya akan kita transfer kepada peserta didik. Nah, mungkin itu yang dapat kami jelaskan dari materi PPDB yang kami sederhanakan melalui mind map. Terima kasih. Wassalam.